قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mujtaba sayyidina Muhammadin alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga dalam kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama di dalam masjid yang kita cintai dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara berikutnya adalah sambutan sekaligus pemberian mandat dari Ketua DKM kepada Panitia Ramadan. Acara ketiga adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara berikutnya adalah tausiah. Acara berikutnya adalah pemberian sertifikat penghargaan. Acara berikutnya doa. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Kita semua semoga Allah berikan kesehatan. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk selalu taat kepadanya dan juga kepada Rasul-Nya. Dan semoga masjid yang kita cintai ini segera selesai pembangunannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang berikutnya adalah sambutan sekaligus pemberian mandat dari Ketua DKM kepada Panitia Ramadan. Kepada Dr. Andes Haji Syuhada AR dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bersama-sama memperingati salah satu keajaiban Allah yang dulu pernah terjadi pada masa Rasulullah. Apa adik-adik? Peringatan apa? Harus tahu ya, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada perayaan ini masih dalam suasana yang wabah ya. Suasana wabah. Oleh karena itu kami hadirkan acara ini juga dapat dinikmati oleh jamaah kita di segenap Al-Falah maupun saudara-saudara kita yang masih berada di kampung halaman, masih ada di kampung-kampung yang masih berlibur. Karena itu kami haturkan terima kasih yang sangat dalam kepada Panitia Isra wal Mi'raj, dalam hal ini Al-Ustadz Ade selaku ketuanya dan Ustadz Oman sebagai Oman Sulaiman selaku sekretaris. Kami haturkan terima kasih. Begitu juga kepada para jajarannya Panitia Isra Mi'raj. Tidak lupa kami juga haturkan terima kasih kepada ibu-ibu yang senantiasa memberikan semangat pelaksanaan daripada Isra wal Mi'raj, yang tidak lelahnya menyuguhkan hidangan bagi segenap undangan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan dengan sumbangan dari warga jamaah Al-Falah ini ya. Amin ya rabbal alamin. Juga kami haturkan terima kasih pula kepada para remaja yang telah membantu terlaksananya acara ini. Alhamdulillah dari sore alhamdulillah anak-anak kita, remaja kita telah membantu pelaksanaan acara ini hingga sukses, dan termasuk rangkaian acara juga akan diserahkan semuanya kepada anak-anak kita yang masih remaja. Oleh karena itu, para remaja, adik-adik semuanya harus mulai siap untuk memfungsikan dirinya sebagai anak masa depan. Karena di tangan kalianlah agama masa depan kita semuanya ya. Sekali lagi, remaja, kaula muslim, anak-anak kita, di tangan kalian masa depan Islam yang akan datang ya. Oleh karena itu tadi sudah ditampilkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang biasa kita live juga dilaksanakan pada ba'da subuh, full ba'da subuh ketika masa lockdown ini, sebagai ungkapan usaha untuk bermunajat kepada Allah agar wabah yang sedang berlangsung masih mewabah ini juga mudah-mudahan menjadi hilang dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Karena itu kami pesankan kepada adik-adik, tolong ya, mengaji jangan berhenti ya. Sebab banyak yang di Al-Falah sendiri itu tidak terjamah oleh pengajian di TPA maupun beberapa tempat-tempat pengajian yang banyak di Al-Falah ini. Nah, ini sangat merugikan sekali bagi kalian nanti ketika tua nanti ya. Mumpung kalian masih kecil ya, adalah sangat bagus bagi kalian untuk mempelajari Al-Quran. Terlebih lagi kalian itu sanggup menghafalnya ya. Yang penting membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik,
bisa kalian raih. Oleh karena itu kami juga pesankan kepada orang tua, cukup kalau kita orang tuanya hafal sabihis, jangan sampai anak kita Al-Falaq juga tidak hafal, Ad-Duha juga nggak hafal, atau bahkan anaknya tidak bisa baca Al-Quran nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Tolong, ini pesan kepada orang tua. Cukup orang tuanya yang misalnya bacaannya sudah lancar, jangan sampai anaknya tidak bisa membaca Al-Quran. Harus lebih lancar daripada orang tuanya. Tantangan buat kalian, wahai anak-anak kaula muda ya. Tantangan ini, jangan berhenti mengaji. Walaupun ini lockdown, apakah itu mengajinya online dan sebagainya. Ini sangat penting sekali buat kalian, wahai generasi remaja, generasi kaula muda, agar bisa memanfaatkan Al-Quran harus lebih banyak dipelajari. Insya Allah tidak akan merugi. Ya, belajar Al-Quran tidak pernah akan merugi. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada pesan dari panitia pembangunan. Alhamdulillah pagi tadi sudah kerja bakti, kebersihan maupun ngecor intinya ya. Alhamdulillah. Untuk atap lantai 2 sudah sukses, rapi ya. Sudah letter O, sudah selesai. Alhamdulillah. Ngedak sudah beres semuanya. Dan tadi saya mendapatkan pesan dari panitia pembangunan, langkah selanjutnya adalah menutup bagian atas kubah. Dan diinformasikan insya Allah perkiraannya adalah 500 juta untuk menutup bagian atas ya. Yaitu 300 juta untuk bagian kubah dan menutup bagian atas serta samping, mudah-mudahan dapat diselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, siapa lagi yang akan bisa menutupi ini semuanya? Terkecuali kita semuanya warga Al-Falah, dengan berbagai macam cara. Tidak punya uang banyak. Kemarin ada saudara kita, saya share proposal PDF jam 11. Jam 2 sudah mendapatkan transfer 25 juta. Subhanallah. Hanya modalnya kuota. La quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah maksudnya ya. Ya. Kalau la quwata tidak ada kuota, kalau iya nggak bisa berkomunikasi mungkin ya. Tetapi ya. Nah, manfaatkan kuotanya maksudnya untuk mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya masih teringat kepada Abdul Muthalib ketika Ka'bah itu mau diserang oleh Raja Yamani. Raja yaitu Raja Abraha. Adik-adik, Raja Abraha ya. Itu Ka'bah mau diserang oleh tentara Abraha. Tapi matur nuwun dulu itu yang namanya Raja Yaman itu, Abraha itu. Kepada siapa? Kuncennya Ka'bah. Sopan juga dia. Mau menyerang Ka'bah, tapi izin dulu. Wahai Abdul Muthalib, saya ingin menyerang, saya ingin menghancurkan Ka'bah ini. Apa pesanmu? Nah, gitu kira-kira. Kalau
Bapak-bapak, Bu, Masjid Al-Falah dihancurin. Kira-kira kita gimana? Kita sing-singkan baju ya. Pasang golok. Siapan golok. Siapa yang mau ngancurin Ka'bah ini? Ngancurin Al-Falah ini? Tapi apa yang dijawab oleh Abdul Muthalib? Wahai Raja, monggo silakan. Mau menyerang Ka'bah, kayak mau ngancurin Ka'bah silakan. Tapi pesan saya, jangan hancurin itu onta-onta saya. Subhanallah. Cuman pesennya gitu aja. Barang milik saya. Yaitu apa? Onta. Juragan onta. Abdul Muthalib itu. Juragan onta. Apa ini maksudnya? Kalau masalah Baitullah, itu bukan urusan saya. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lama kemudian ketika datang siapa? Raja Abraha dan bala tentaranya datang, langsung itu munajat daripada kakek Abdul Muthalib kuncen Baitullah mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya datanglah wa arsala alaihim tayran ababil. Subhanallah. Langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, datang pasukan bergajah. Datang pasukan apa? Adik-adik? Burung yang berbondong-bondong ababil. Gitu ya. Nah, karena itu kita dalam pembangunan saatnya kita untuk bermunajat kepada Allah. Walaupun modalnya kuota tadi, share itu yang namanya proposal PDF, gampang, modalnya hanya kalau pencet. Ada saudara kita lagi yang memposting video lagi kerja bakti. Lagi kerja bakti, posting, sorenya mendapatkan transfer ke BSI nomor rekening 71014127111 Bank Syariah Indonesia. Ya. Sekarang beralih ke Bank Syariah Indonesia. Hadirin jemaah, tidak ada istilah bagi kita untuk lepas tangan pembangunan masjid ini. Ayo kita semampunya. Kita punya atasan, punya bos, kirim ini proposal. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat panitia pembangunan masjid, pembangunan masjidnya dalam hal ini ya. Alhamdulillah, oleh karena itu para jemaah kami memohon dengan sangat untuk bisa memanfaatkan proposal, baik itu proposal bentuk buku ataupun proposal dalam bentuk elektrik ya, online, sudah disiapkan oleh panitia pembangunan masjid. Demikian titipan daripada panitia pembangunan. Dan terakhir, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekarang bulan Rajab tanggal 27, masih kurang lebih Sya'ban. Ya. Insyaallah kita akan memasuki Ramadan dengan penuh sehat. Amin ya rabbal alamin. Dengan penuh hikmat nanti untuk beribadah. Dan mudah-mudahan bagian atas sudah bisa difungsikan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, sebelum kami mengakhiri sambutan ini, kami ingin memberikan mandat kepada panitia, kepada jamaah yang ditunjuk sebagai panitia Ramadan untuk tahun
2021 ya. 1442. Kepada, dan ini sistemnya alhamdulillah kita sudah berjalan. Untuk Ramadan dan Idul Adha itu bergilir. Dan kini sudah memasuki untuk Ramadan itu RT 3 panitianya. Tapi dibantu oleh yang lainnya di bagian seksi nantinya. Jadi ketua dan panitia, ketua panitia, sekretaris, bendahara itu ada di RT 3. Untuk Idul Adha insya Allah siap-siap RT 6 itu bergilirnya ya. Berarti sudah 6 tahun kita bergilir Idul Adha. Baik, kepada yang terhormat Bapak Fadlu Rabbi, mohon kiranya untuk bisa berkenan menerima mandat untuk sebagai Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya menganugerahkan mandat sebagai panitia Ramadan tahun 2021 atau 1442 Hijriah. Nanti untuk bisa melaksanakan amanah ini dan diberikan wewenang keluasan untuk melaksanakan kegiatan di dalam bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Terima kasih. Semoga kepanitiaan Ramadan akan berjalan dengan baik, lebih baik daripada yang telah kita tinggalkan. Akhirnya dari kami cukupkan sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Andes Haji Syuhada AR selaku Ketua DKM Al-Falah Masjid Al-Falah yang telah memaparkan sambutannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Arif Rahman Hanif. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul aliyyul azim. Diucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Arif Rahman Hanif yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua yang mendengarkan, semoga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dapat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituliskan di dalam Al-Quran.
Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Acara berikutnya adalah tausiah Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Isra Mi'raj kepada Al-Ustadz Ade Masturi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, meriah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan ya. Penceramah kita ya. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau akan mengisi ceramah Isra Mi'raj dengan judul Kita Amalkan Nilai-Nilai Sholat dan Semangat Bersedekah. Beliau adalah Al-Ustadz Al-Mukarram Muhammad Zain MA ya, kandidat doktor ya. Beliau adalah dosen UIN Jakarta ya. Kalau UIN itu kan biasanya dipanggil Arab ya, jadi UIN, jadi dosen UIN Jakarta ya. Beliau juga banyak berkiprah di dalam dakwah beliau ya. Dan kalau kita buka YouTube ya, ketik saja Muhammad Zain, itu akan keluar banyak ceramah-ceramah beliau ya. Dan beliau juga mengisi acara di televisi ya. Jadi jam terbangnya sudah luar biasa, bahkan sampai ke luar negeri ya. Beliau salah satu dai Dompet Duafa atau Korp Dompet Duafa. Beliau adalah dai ambasador ya dari Dompet Duafa. Beberapa ceramahnya di luar negeri juga beliau sudah lakukan ya. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Al-Ustadz Syuhada AR ya, beserta jajarannya. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, para asatidz, alim ulama ya. Ustaz ada Kiai Haji Faisal Qasim, ada Ustaz Al-Hafidz Imam siapa? Haji Romli ya. Ada lagi siapa nih? Para asatidz, mohon maaf saya belum nggak kelihatan nih. Ya, yang jelas para alim ulama, para asatidz yang hadir, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmatnya, walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi corona ini ya, dengan tetap kita memperhatikan ya protokol kesehatan, menjaga protokol kesehatan, kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu mencuci tangan
ya protokol kesehatan paling tidak 3M, mencuci tangan, memakai masker, ya, kemudian menjaga jarak. Ya. Ya kalau bisa tolong jangan terlalu dekat, ya kita jaga jaraknya untuk menjaga dan untuk kebaikan kita bersama. Kepada ucapan terima kasih ya, kita atau panitia sampaikan kepada semua yang terlibat dalam kegiatan peringatan Isra Mi'raj ini, kepada DKM, kepada para panitia, kepada anak-anak remaja, kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim dan ibu-ibu Perumahan Al-Falah 3 yang sudah luar biasa membantu ya kegiatan peringatan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan semua kebaikan dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan Isra Mi'raj ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kami juga menyadari ya bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam kegiatan Isra Mi'raj pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam kegiatan Isra dan Mi'raj pada kesempatan ini banyak kekurangan. Oleh karena itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami dari panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Ade Masturi selaku Ketua Panitia Isra Mi'raj yang telah menyampaikan sambutannya. Sebelumnya kepada adik-adik agar bisa tenang dan tidak berisik, dan dimohonkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sekitarnya agar ditenangkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya adalah acara inti kita, yaitu tausiah. Tausiah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Muhammad Zain MA. Kepadanya dipersilahkan. Pakai ini enggak? Cukup ini aja. Nanti minta bantuan untuk live streamingnya ya. Diklik warna birunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam di atas kampak, ibu-ibu jawab salam di belakang belum kompak. Yang jawab salam didoakan sehat walafiat. Mudah-mudahan banyak rizkinya, mudah-mudahan punya kontrakan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Walhamdulillah alladzi amarna bi islahi
ma'isatina linailis sa'adah waridah. Allahumma faqihna fid din, amin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, wa'allimna at-ta'wil, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatid, para hujjaj. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Falah, Ustadz Suhada, yang kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Yang sama-sama kita muliakan yaitu Ketua Panitia Ustadz Ade Masturi. Dengan izin Allah melalui jalur perantara beliau saya bisa silaturahim di Masjid Al-Falah. Beberapa waktu lalu saya pernah ceramah di belakang, namanya apa ini? Permata ya. Ini alhamdulillah. Kemudian melalui wasilah Pak Ade ini kita bisa silaturahim pada malam hari ini. Sekedar informasi, Pak Ade ini sebetulnya orang yang awet muda nih Pak. Walaupun nanti usianya 80 tahun dipanggilnya apa dia? Ade aja dia. Jadi yang paling muda dia. Walaupun berapa namanya 80 tahun dibilang Ade terus. Walaupun tetap dipanggil engkong Ade. Engkong Ade. Nah malam hari ini dengan izin Allah kita kumpul memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada qasidahannya itu. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Minal masjid ilal masjid. Ada perjalanan yang perlu kita ingat. Peristiwa Isra dan Mi'raj, kita sebagai umat Islam diingatkan untuk kembali lagi ke masjid. Minal masjid ilal masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bicara tentang masjid, dari masjid ke masjid, yang diingatkan masjid artinya tempat sujud. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan wajulat liyal ardu masjidan wa tahuran. Ternyata hamparan di muka bumi ini jadikan masjid, tempat untuk sujud. Masjid zaman Nabi dengan zaman now, zaman apa namanya ini? Ya kan? Jadi kalau anak-anak sekarang Pak, kita punya anak, ini teman-teman kayak gini nih, mahasiswa atau anak-anak SMA, SMP, Aliyah, Sanawiyah, itu disebut zamannya itu apa namanya? Milenial, betul ya? Namanya anak milenial. Kalau Ustadz Ade Masturi bukan anak milenial, anak kolonial. Jadi bukan milenial, apalagi kalau Ustadz Suhada ini. Jadi udah bukan lagi eranya. Ini diingatkan, kalau di dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam tafsir Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir, ternyata ada terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang tanggal berapakah Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyatakan tanggal 27 Rajab, ada yang menyatakan bulan Muharram, ada yang menyatakan bulan Rabiul Awal. Tapi disebutkan Ibnu Asir sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir, Imam An-Nawawi, termasuk Al-Mansur Furiyah, itu disebutkan ternyata kebanyakan ulama terutama di Indonesia mengambil Isra dan Mi'raj tanggal 27 Rajab. Bahkan dalam doa ketika masuk bulan Rajab, doa Nabi bagaimana? Di dalam Kitabul Azkar disebutkan ada doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Kita udah masuk bulan Rajab nih. Bulan Rajab
udah masuk. Tapi berdoa Nabi, barik lana Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah kami keberkahan. Apa makna berkah? Ziyadatul khair, nambah kebaikan. Bahkan ciri-ciri Pak, kalau kita hidupnya berkah, enak tuh. Gajinya enggak gede tapi nikmat rasanya. Termasuk dapat rezeki makan. Kalau orang ciri-ciri dia berkah, menikmati cukup, merasa cukup, itu ciri-ciri orang berkah. Makan nggak usah banyak-banyak, cukup nasi sama garam, pakai sayur asem gitu ya, cukup. Tambah dendeng 8, cukup nggak itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Pak. Apa yang bagi Allah semuanya cukup. Boleh jadi juga bapak-bapak, ibu-ibu sebelum punya ini rumah yang namanya perumahan apa, Alpalah ya. Nah perumahan Alpalah kan rata-rata apa? Nyicil Pak. Usaha menyisihkan rezeki kita, harapannya kita punya. Makanya ada istri curhat kepada suaminya, ayah ini rumah baru, rompok anyar, rumah baru maksudnya. Rumah baru ini punya saha, punya siapa? Dijawab oleh suaminya, punya Aang. Terus mobil anyar, mobil baru ini punya saha, punya siapa? Punya Aang. Tanah di Jonggol 5.000 meter punya saha, Aang. Aang itu saha, angsuran. Aang itu apa? Angsuran. Tapi yang perlu kita ingat Pak, di dalam ajaran Islam ngutang boleh nggak? Boleh, asal kita bayar. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Kalau kita bayar cash kagak bisa, mau ngutang agak bisa. Tapi tetap Nabi menyatakan sebaik-baik manusia Pak harus bayar utang. Inna min khiyarikum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik manusia kalau dia punya utang, itu utang kudu dibayar. Jangan sampai penyakitnya jamaah masyarakat di sekitar Masjid Al-Falah ngutangnya mah baik banget, pas ngembaliinnya susah banget. Ada nggak begitu tuh? Ini namanya penyakit gapatar. Apa itu gapatar? Gerakan apa-apa entar. Bayar utang, jamaah sholat isya, ikut pengajian, sedekah, silaturahim ke saudara, entar. Sholat berjamaah enggak mau, di belakang imam. Bahkan mohon maaf, sholat sehari semalam 5 waktu enggak pernah dia ikut sholat. Di belakang imam enggak pernah. Barangkali sholat Jumat enggak juga. Akhirnya sholatnya cuma 1 tahun 2 kali. Ternyata dicek, kok bisa sholatnya setahun 2 kali? Iya, pas hari Idul Adha, Idul Fitri, datangnya paling awal jam 5 udah pakai jas. Ketika jam 5 udah pakai jas, kan biasanya kalau masuk Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya kan? Allahumma ftahli abwaaba min fadlik, dicatat oleh malaikat. Ini siapa? Ustadz Ade langganan sholat berjamaah, dicatat. Tiba-tiba pas baru masuk, itu siapa ya? Gitu. Karena banyak ribuan malaikat yang mencatat, itu siapa ya? Kata, siapa ya? Tuh, saking karena kenapa? Nggak pernah datang. Di belakang imam nggak pernah. Tiba-tiba jalannya ada di depan imam. Langsung apa kira-kira itu? Sudah meninggal dunia kapabil mauti wa izwan. Cukup adanya kematian sebagai pelajaran. Kita masih COVID-19 Pak, bukan turun naik.
Di beberapa kantor kalau dulu orang yang terkena COVID-19 cuma 1 orang 2 orang, sekarang 1 rumah. Bahkan meninggalnya bisa massal. Kita nggak tahu nih meninggal dunia kapan. Tapi kita berdoa mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Mudah-mudahan panjang usia kita semuanya. Bahkan kita diberikan kesempatan untuk sholat berjamaah. Rajin sedekah insya Allah. Apalagi Pak, hidup dunia cuma sedekah ibadah. Makanya kalau ibu pengajian biasa ada nyanyiannya itu. Ini ibadah, itu ibadah, semuanya jadi ibadah. Ibu-ibu lagi pusing sekarang, rawit naik. Rawit, cabai rawit. Ada yang sampai nyuri cabai rawit. Gara-gara COVID-19, karena kerjanya di rumah. Wow, banyak yang tenar sekarang. Cupang, tenar, cupang. Cupang. Ya, ada cupang saya tanya berapa? 1 juta. Ya, luar biasa. Ikan bonjelan, ikan gabus naik. Ya Pak. Ya Allah, suada ya. Naik tuh. Bahkan janda bolong apa naik janda bolong. Pas kalau janda bolong yang bagus kan hijau sama putih tuh. Ya. Saya tanya berapa ini Bang? 1 lembarnya 1 juta. Lah kalau ada 5 berapa? 5 juta tuh aku lagi tenar begitu tuh. 5 juta. Bahkan ada yang cerita ke saya, Pak Ustadz, ada orang jual janda bolong 5 lembar itu harganya 700 juta. Kok bisa? Iya Pak Ustadz, karena dia jual bukan hanya pohon janda bolong sama rumah-rumahnya. Sama rumah-rumahnya jadi jual. Jadi banyak. Ini diingatkan kita. Dengan adanya COVID-19, maka hidup di dunia cuma sebentar. Kematian pasti. Dengan izin Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya pasti akan meninggal dunia. Melalui tsunami, melalui banjir bandang, melalui pesawat hilang, melalui adanya kecelakaan, melalui COVID-19. Bahkan ulama dicatat oleh Nahdlatul Ulama dari bulan Februari sampai Februari 2020 sampai 2021 yang meninggal dunia 333 ulama. Kita doain mudah-mudahan semuanya Allah ampuni dosanya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Yang penting mudah-mudahan saat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah kita, amin ya rabbal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita nggak ada yang tahu. Di dalam surah Luqman pun dinyatakan kita biasanya kerjanya sebagai PNS, ASN, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai karyawan, sebagai pedagang, sebagai security, ojol apa ojol nih? Ojek online dan lain sebagainya udah biasa rutin, tapi nggak tahu apakah besok kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Makanya Nabi memberikan contoh Pak, kalau mau tidur ngapain? Baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika. Ternyata Allah berikan kita sehat baru bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Tuh Allah ngidupin kita ini ba'da ma amatana. Setelah coba orang tidur kan ibarat setengah mati Pak. Ini sebentar lagi datang Ramadan ini Ustaz Adik. Orang Ramadan ini bayangkan nih, karenanya berapa banyak katanya naumus shaim ibadah, katanya tidurnya orang puasa ibadah, ternyata ditelitikan bermasalah ininya apa dalam rawinya. Nah
Ternyata yang dimaksud dengan ibadahnya itu bagaimana? Harapannya bukan begitu. Berapa banyak orang yang berpuasa berprestasi. Indonesia merdeka saat umat Islam sedang ngapain? Sedang puasa di bulan Ramadan. Fathu Mekah di bulan Ramadan. Perang Badar menang di bulan Ramadan. Al-Imam Asy-Syafi'i mengarang kitab itu pun saat beliau sedang berpuasa. Ditanya apa rahasianya karena berpuasa. Menurut penelitian di barat dilakukan uji survei antara orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa itu beda. Ternyata nilainya tinggian orang yang berpuasa dibanding yang tidak berpuasa. Dr. Zaidul Akbar itu dia menyatakan kalau orang berpuasa ngikutin model Nabi, insya Allah sehat walafiat. Apa rahasia sukses Nabi, sehat Nabi? Nabi usianya 63 tahun. Di sini ada nih usia 63 tahun. Ustaz Suhada tambangnya masih 36. Hah? 17 ya? Ya. Nabi usianya 63 tahun. Ternyata Nabi menjelaskan usia umatku itu 60 sampai 70 tahun. Inna a'mara ummati baina 60 wa 70. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kita hitung hidup di akhirat ini, satu hari di akhirat itu ternyata di dunia sama dengan 1000 tahun. Kalau dihitung berarti satu hari kan 24 jam, Pak. Berarti 1000 dibagi 24. Berarti satu jamnya kurang lebih 42 atau 43 tahunan, Pak. Berarti satu jam di akhirat di sini 43 tahun, jangan sombong. Berapa banyak umatnya Nabi Muhammad tidak sampai usianya 60 tahun. Tidak sampai usia 63 tahun sudah meninggal dunia. Ada nggak itu? Sudah meninggal dunia. Boleh jadi ada family kita, bapak kita, ibu kita sudah meninggal dunia. Makanya dalam surah Al-Munafiqun disebutkan kalau kita dikasih kesempatan ini masih hidup, maka pergunakan dengan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan bersedekah, dengan kita sholat menjadi orang yang baik. Bahkan disebutkan jangan lupa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang kalau lupa kepada Allah dia termasuk orang yang rugi. Bahkan disuruh ngapain? Kalau kita masih kasih kesempatan punya harta, suruh sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min qabli ayyati ahadakumul maut. Ternyata suruh ngapain kita? Infakkan harta kita di jalan Allah sebelum datang kematian. Bahkan disebutkan andaikan para penghuni kubur di alam kubur itu dikasih kesempatan barang beberapa waktu saja, barang beberapa hari mereka bisa hidup, apa jawaban mereka semuanya? Fa asaddaqu wa kum minas solihin. Saya akan betul-betul bersedekah dan saya akan betul-betul menjadi orang yang baik. Maka diingatkan banyaknya kematian. Kita nggak tahu nih kawan kita, saya dengan Ustadz Ade itu ada, padahal malamnya masih WA-WAan jawab-jawab, tiba-tiba paginya sudah meninggal dunia. Kita nggak ada yang tahu. Namanya ada qori nasional. Dia qori nasional baca Quran, Pak. Di tempat Menteri Sosial waktu itu yang sekarang jadi gubernur siapa? Khofifah. Baca surah Al-Mulk tentang kematian tuh. Ayat 1, ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mau diterusin, miring jatuh. Pas jatuh datang dokter
mengecek ternyata sudah meninggal dunia. Kita doakan termasuk husnul khotimah. Amin ya rabbal. Saya cuma pesen aja nih ke jamaah Masjid Al-Falah yang ikut pengajian malam ini. Kalau ikut pengajian lagi duduk-duduk, terutama yang nyender-nyender. Yang nyender-nyender ya. Kalau posisinya berubah, yang awalnya duduknya tegap, tiba-tiba miring, waspadalah. Ngantuk. Karena memang saya lihat alhamdulillah jamaah Masjid Al-Falah mah nggak ada yang ngantuk, cuman pules. Tahu Ustaz, kok bisa pules? Iya, itu karena keberatan pahala. Tuh, gitu keberatan pahala. Jadi dia manggut-manggut tuh. Makanya ada juga manggut-manggut, Pak. Makna manggut-manggut. Ada orang yang manggut-manggut itu paham apa yang diceramain Pak Ustadznya. Materinya paham, manggut. Ada yang betul-betul ngantuk. Nah makanya mungkin produksinya akhirnya produksi iler. Nih diingatkan, kita nggak ada yang tahu meninggal dunia. Bahkan seperti halnya tadi Kori meninggal dunia. Meninggal dunia itu pasti. Ada yang lagi khutbah meninggal dunia, ada yang baca Quran meninggal dunia. Itu min alamah husnul khatimah. Insya Allah semuanya tergantung amal ibadah sebelumnya, Pak. Nah ternyata dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara, kalau kita sakit, wa idza maridtu fahuwa yasfin, apabila saya sakit, dalam ajaran Islam diingatkan fahuwa yasfin, dialah Allah yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah, bukan dokter. Maka dalam acara Isra Mi'raj itu salimatul akidah. Selamatkan akidah itu diantara apa? Diantara peristiwa datangnya tadi mukjizat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata dikasih tahu kepada orang-orang. Abu Jahal, Abu Lahab semuanya tidak percaya. Maka ketika peristiwa Isra Mi'raj cuma ada dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj. Di antaranya golongan Abu Bakar As-Siddiq dan umat Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan siapa, Pak? Abu Lahab, Abu Jahal. Berarti yang tidak iman. Kalau tidak iman berarti cuma dua pilihan. Mau masuk Abu Bakar apa Abu Lahab tuh. Karena kenapa? Isra dan Mi'raj ini termasuk mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah berfirman dalam firman pertama menggunakan kalimat tasbih, Pak. Subhanalladzi asra. Kalimat tasbih kalau kita sebutnya itu subhanallah. Kalau Ustaz Uji diteruskan subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar wala haula wala quwwata aliyil azim. Ini ada hal menarik. Ternyata Isra dan Mi'raj menurut Allah Subhanahu wa taala adalah peristiwa yang sangat fenomenal. Karena waktu zaman itu tidak ada teknologi canggih seperti zaman now. Ada pesawat terbang dan seterusnya. Jarak tempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, dalam riwayat nyatakan bisa menempuh jarak 40 hari, bahkan menyatakan 2 bulan. Makanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'rajnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau dibilang lailan, 1 malam, ini namanya impossible. Kalau pendekatannya adalah rasional. Tapi kalau pendekatannya adalah keimanan, seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq disebut? Abu itu ayah. Bakar pagi-pagi As-Siddiq yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Udah prosesnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata kalau kita lihat, ternyata disebutkan subhana, kalimat tasbih, hamidah hamdah. Allah memuji dirinya sendiri dengan kalimat tasbih. Tapi apa yang terjadi ketika Allah memuji hanya diantaranya kepada peristiwa mukjizatnya Nabi SAW, Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, tapi terhadap nabi-nabi yang lain tidak menggunakan kalimat tasbih. Contohnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pakai hukum pada umumnya api bisa membakar manusia, tapi Allah berikan mukjizat. Ternyata diperintahkan api, ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Hai api, ya narukuni, nar artinya api. Saya cuma pesan kepada Ustadz Suhada sama Ustadz Ade, jangan sering ikut seminar ya. Karena kenapa? Orang yang sering ikut seminar masuk neraka. Jangan sering ikut seminar ya. Karena orang yang sering ikut seminar masuk neraka. Kok bisa? Karena ada dua kata semi pertengahan, nar, api. Jadi seminar. Nah, maksudnya bagaimana? Orang yang ikut pelatihan seminar bisa masuk neraka kalau pelatihannya bukan memberikan manfaat, justru menghujat, menjelekan. Nabi pengennya memberikan kita sebagai umat Islam, khairun nas antahum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Kita bicara tentang Isra Mi'raj tadi, bicara Nabi Ibrahim ternyata tadi tidak menggunakan redaksi tasbih. Bukan awalnya subhana, tapi yana rukuni, akhirnya bardan, hai api dingin, wasalaman berikan keselamatan ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada tukang nasi goreng cerita, Pak Ustadz, saya kan tukang nasi goreng nih, kira-kira ngamalin ayat ini baca boleh kagak? Akhirnya dibaca sama dia, namanya Ade gitu. Akhirnya diganti tukang nasi goreng namanya Ade, bukan Ade Masturi, Ustaz, Ade gitu ya. Ya walaupun sama Masturi, kadang-kadang kan nama sama tapi nasib nisab beda. Iya kan? Nah ini pas tukang nasi goreng dia ngamalin, ya narukuni, biar kagak kebakar kata dia gitu ya. Dia bilang ya narukuni bardan wasalaman ala Ade. Akhirnya dia pegang itu api, kata dia pasti nggak kebakar, ternyata gosong. Nah ini ternyata peristiwa bagaimana Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata dikategorikan tadi tidak menggunakan redaksi kalimat tasbih. Termasuk Nabi Musa memiliki keutamaan luar biasa, bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima, juga tidak memberikan ada kalimat tasbih. Ada redaksi yang perlu kita ingat dalam surah 17. Surah 17 yang ayatnya 1. Salat sehari semalam berapa rakaat? 17 rakaat dalam satu malam. Ternyata surah Al-Isra adalah surah 17 ayat 1, karena peristiwa Isra dan Mi'raj diingatkan peristiwa yang sangat penting, bukan hanya perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan subhanalladzi asra bi abdihi lailan, perjalanan di waktu malam. Yang disebutkan asra itu memiliki makna bukan Nabi yang berjalan, tapi Nabi yang diperjalankan. Maka bicara secara keimanan adalah bukan Nabi yang berjalan, tidak pakai rasional, logika. Kalau pakai logika nggak mungkin lailan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 40 hari yang 2 bulan ditempuh cuman lailan sepertiga malamnya saja. Oh ternyata disebutkan ternyata asra itu memperjalankan, karena ternyata kalau kita lihat, kalau konteks kekinian Pak, naik pesawat, karena sekarang sudah ada pesawat, jarak tempuh dari Palestina
Dari Masjidil Haram ke Palestina kalau kita cek di Google itu berapa jaraknya, itu 1.200 sekian kilometer. Nah, berarti kalau dilihat itu Jakarta Kuala Lumpur, Jakarta Surabaya kurang lebih segitu. 1.100-an. Nah, itu kalau kita lihat berarti 2 jam. Kalau 2 jam bolak-balik berapa? 4 jam. Maka kategorikan layanan bisa. Ini pakai teknologi. Umpamanya semut nih, kasih contoh pakai logika ya. Semut di sini datang naik ke baju saya. Pas datang ini ke baju saya, ngikut, terus saya berangkat nih malam nih. Berangkat ke Surabaya gitu kan. Habis ke Surabaya balik lagi sini. Ya kan, sebelum subuh udah nyampe gitu kira-kira, karena 4 jam tadi bolak-balik. Tiba-tiba semut keluar dari semut saya, dari kantong saya. Kemudian dia curhat dong gitu ya. Curhat ya, semut-semut. Hai semut-semut, ayuhan namal, hai kumpulan semut-semut gitu ya. Sini kumpul. Saya tadi habis jelong-jelong. habis jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Ke Surabaya. Gelo kan gitu ya. Kenapa? Semut pakai otak semut. Lupa bahwa semut bukan dia jalan sendiri, tapi diperjalankan. Sehingga jangan pakai otak semut, maka semut dibilang gelo. Termasuk juga peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pakai otak, tapi bicara tentang keimanan, yang diperjalankan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang aja memungkinkan dengan adanya pesawat, apalagi dengan izin Allah menggunakan redaksi tadi. Subhanalladzi asra bi abdi. Allah berfirman menggunakan kalimat abdun. Dalam tafsir yang Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir nyatakan abdun itu bukan hanya rohiyah, bukan hanya ruhnya saja, tapi kalau namanya abdun ruhiyah wa jasadiyah, ruh dan jasad. Sehingga dijelaskanlah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari termasuk Imam Muslim, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengimam jadi imam salatnya para nabi yang sangat luar biasa, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi penutup para nabi. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Nah, kembali kepada tema kita, bagaimana makna salat? Kalau kita ingat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjid ke masjid, ada pesan buat kita, Pak. Hendaknya kita umat Islam memfungsikan masjid dengan sebaik-baiknya. Di zaman Nabi, masjid menjadi Islamic Center. Bukan hanya tempat sholat saja, bisa sebagai pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Bahkan Ketua Dewan Masjid Indonesia pernah menulis buku Provinsi Jawa Barat, ada makna menara. Menara itu memiliki makna. Jadi waktu awal-awal orang kalau mau azan ke atas, Pak, ketika ke atas itu kan melihat, kalau di Arab kan kelihatan tuh orang masak itu lihat dari cerobong-cerobong itu. Dia masak tahu enggak? Kalau tidak masak ditanya apakah karena puasa atau enggak punya duit. Kalau enggak punya duit maka bisa dari kas, dari musola, dari masjid untuk pemberdayaan ekonomi yang sangat luar biasa. Makanya dalam surah At-Taubah nyatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ternyata orang yang berimanlah kepada Allah yang memakmurkan masjid. Makmurkan masjid itu meramaikan. Makanya ada buku manajemen masjid, bisa mampu memanage masjid itu. Apa maknanya manajemen masjid? Ada 3 namanya fungsinya, imarah, idarah, dan riayah. Apa yang dimaksud dengan imarah? Masjid bukan hanya sujud tempat sholat saja, tapi imarah ada kajiannya. Bahkan ada imarah dalam bidang ekonomi, berikan modal usaha. Kalau bisa ada masjid punya konsep 4M. Apa itu 4M? Mengubah mustahik menjadi musaki.
Awalnya dia dapat bantuan dana dari zakat, dari sedekah, lambat laun dia yang bersedekah. Dalam Kitabul Amwal karya Abu Ubaid dinyatakan, di zamannya Umar bin Abdul Aziz Mu'ad bin Jabal waktu jadi gubernur di Yaman, maka beliau memberikan konsep luar biasa, pemberdayaan terhadap mustahik, termasuk jamaah kita yang mereka tidak punya modal, apalagi kendala COVID-19. Kita alhamdulillah, boleh jadi ada beberapa masjid sudah memberikan bantuan, mereka akhirnya bisa, gara-gara mungkin ojol dan sebagainya dia nggak bisa narik buat makan, maka bisa bantu dengan adanya apa Pak? Sembako, sehingga bisa dapat bantuan. Oh, udah nggak bisa dia operasi lagi, misalkan akhirnya dikasih modal usaha. Modal usaha apa? Dia bisanya apa? Jualan apa kira-kira? Oh, gorengan. Maka akhirnya bisa beroperasi, lambat laun dia bisa bersedekah. Insya Allah. Karena dalam Al-Quran nyatakan, surah Al-Ankabut ayat 45 nyatakan bahwa pada prinsipnya kalau kita betul-betul sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, bahkan bisa menyebabkan memakmurkan masjid, memakmurkan jamaah masjid berdaya, jamaah sejahtera. Maka sudah ada waktunya ini Ustadz Surada, Ustadz Ade punya konsep masjid beli wakaf. Gerakan wakaf beli ruko di depan tuh sekitar tuh. Ruko harganya berapa di situ? 1 M. Gerakan wakaf uang. Beli berapa 1 M? Patungan. Nanti lambat laun kalau udah punya disewain. Disewain ada keuntungannya. Lari kemana? Masuk ke kas masjid. Berapa tuh? Biasanya disewa berapa dia? Setahun 35 juta kan? 35 juta masuk ke kas masjid. 50% buat operasional masjid, 50% lagi buat apa? Program sosial, bantu yatim, doa apa. Insya Allah berkah luar biasa. Bahkan kalau memang ada program beberapa masjid bikin pesantren, bikin tahfidz dan sebagainya. Kalau di sekitar sini tidak bisa, di luar sedikit bisa. Yang sangat penting harapannya masjid kita kembali kepada sholat. Bahwa masjid tadi memberikan tadi imarah takmirnya tidak hanya pendidikan, termasuk dalam dakwah. Alhamdulillah program dakwah juga, program ta'lim muta'allim. Ada juga program tadi, kalau memang di sini ada anak remajanya sukanya pakai ilmu silat, ajarin ilmu silat ya kan. Nah, agar mereka bisa, oh anak remaja senangnya apa di sini? Hadro apa? Ben kepret, ben tabok, ya marawis. Kalau marawis berarti yang kebanyakan main emak rawis, iya kan? Kalau bapak-bapak Pak rawis, makanya ini masuk wilayah Pamulang ya. Kemarin saya ceramah di di Ciater, saya ngobrol-ngobrol, ini masuk apa Pak? Ini Pamulang. Oh Pamulang ini katanya kebanyakan penduduknya mayoritas adalah bapak-bapak. Ibu-ibunya justru nggak ada. Emang kenapa? Pak Mulang. Kalau ibu-ibu jadi Mak Mulang. Jadi namanya Pak Mulang. Jadi bukannya Mak Mulang. Nah, diingatkan. Ternyata Bung Karno pernah menyampaikan, ini ada anak muda. Berikan saya 10 orang pemuda, saya akan guncangkan dunia. Masya Allah. Kalau dulu bilang berikan saya 1000 orang bapak-bapak, saya akan cabut gunung Semeru sampai ke akar-akarnya. Akhirnya waktu itu ada yang ketemu sampai Batu Bacan. Kalau sekarang udah nggak tenar lagi Batu Bacan Pak ya. Justru yang tadi tenar sekarang ibu-ibu nih ditongkrongin tuh TV Ikatan Cinta. Oh, dari Ikatan Cinta siapa Bu? Aldebaran ya. Suruh ngaji nggak tahu dia kisahnya, ya kan? Yang tahu apa? Pokoknya Aldebaran sama Andin mesra gitu kira-kira. Andin kemarin katanya dia nggak syuting, ibu-ibunya jadi pusing katanya karena sakit.
Elsa jahat Buya. Nah, kok Ustadz nonton nemenin. Nih diingatkan nih anak-anak muda, imarah, makmurkan masjid bukan hanya sholat saja. Dia keahliannya apa? Marawis. Undang orang yang bisa marawis sehingga nanti terlatih biasa jadi pemuda. Bahkan di dalam hadis Nabi nyatakan bahwa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, bahwa pemuda jamaah yang senantiasa hatinya tertambat ke masjidlah yang mereka tidak akan luput dari perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Makanya Pak, saya kasih tahu nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau pengen awet muda gampang. Yang pertama ganti namanya jadi Ade. Ya, kalau pengen awet muda ganti namanya Ade, walaupun 80 tahun jadi muda. Yang kedua, pengen awet muda jadi remaja masjid. Walaupun sudah tua dibilangnya remaja. Yang ketiga, kalau pengen awet muda, jangan lupa beli kencur di pasar. Di sini biasanya pasar yang dekat di mana, Saudara Ade? Di belakang ada ya? Pak, beli kencur yang bagus, yang seger. 2 kilo. Beli kencur 2 kilo ditumbuk. Ditumbuk kemudian dibalurin ke badan bapak-bapak. Walaupun Ustadz Suhada usianya udah 50 tahun, pasti kata anaknya, kok bapak masih bau kencur? Kok bapak jadi masih bau kencur? Nah, dalam Islam kalau pengen awet muda puasa. Dr. Zaidul Akbar menjelaskan tuh, Nabi SAW usia 63 tahun sakitnya cuma 2 kali. Apa rahasianya? Rahasianya Nabi senantiasa berpuasa yang namanya 83 ditambah B, turmusnya. Apa itu 83 ditambah B? 8 itu puasa Senin Kemis. Kalau orang Jawa nyebut orang puasa bulan Syawal disebut nyawalan ya. Kalau orang puasa Senin disebut nyenen. Yang repot Kamis. Apa kira-kira Kamis? Ngemis. Nah, 1 bulan kan 4 kali. Kalau 1 minggunya 2 kali, berarti 2 dikali 4, 8. 3 itu apa maksudnya? Puasa Yaumul Bid. Puasa Yaumul Bid setiap bulan 13, 14, 15. Jadi berapa tuh? 11. Nabi senantiasa sehat. Bahkan dokter datang dikirim dari Persia, buka praktek di Madinah. Selama 1 tahun tidak ada pasien, bangkrut itu. Kalau dulu namanya tabib gitu kira-kira kan. Tidak ada pasien datang ke Nabi. Kok bisa? Oh ternyata masyarakat Madinah, dia tidak mau makan sebelum dia lapar. Dia tidak mau minum sebelum dia haus. Berarti ngapain? Puasa. Yang berikutnya tidak hanya puasa, dalam Al-Quran katakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa lebih baik, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Itu insya Allah. Apalagi sholat Pak, sholat itu diteliti oleh Profesor Dr. Hemming. Orang yang puas sholat waktu sujud, kepala kita ada di bawah Pak. Ini kalau lagi duduk begini kan kepala di atas, jantung ada di bawah. Kalau jantung memompa darahnya, terus masukkan ke oksigen yang ke otak itu agak sulit, bahkan akan terjadi gravitasi. Tapi kita dengan sujud maka memudahkan langsung masuk ke rongga-rongga, sehingga orang yang sholat dia akan sehat walafiat. Ala kulhar, ternyata inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Mumpung masih sehat Pak, usia 63 tahun, Nabi 63 tahun. Saya cuma pesan, kalau ada jamaah Masjid Al-Falah usianya 53 tahun, berarti tinggal berapa tahun lagi? 10 tahun Pak Ustadz. Usia saya sekarang 62 tahun 11 bulan. Berarti tinggal berapa? 1 bulan. Udah, saya cuma pesan gak usah pantang-pantangan dah. Makan yang enak baik.
Lah COVID-19 kan sehat karena olahraga dan makan yang enak, Pak. Nggak usah dipikirin tuh. Penyebab yang terbesar adalah otak, firasat. Imannya tidak kuat, imunnya turun. Imannya kuat, imunnya kuat. Maka yang dijelaskan ternyata, bukankah Nabi mencontohkan tadi, ternyata dalam Al-Quran, kalau saya sakit dialah Allah yang mengobati. Nabi ngasih doa kepada kita, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ternyata tidak ada, benar-benar tidak ada bahagia. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nikmat rasanya. Nah, makanya kalau orang yang beriman dalam Al-Quran nyatakan pasti memperoleh ketenangan, termasuk sholat. Di dalam surah 23, surah Al-Mu'minun dinyatakan orang yang memperoleh happiness, orang yang memperoleh bahagia, tenang, tentrem, uripe, gitu ya. Apa tuh artinya, saudara adik? Tentram hidupnya, ternyata resepnya beriman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia, sungguh beruntung, sungguh happiness, sungguh tentrem jiwanya. Siapa dia? Al-mu'minun, orang yang beriman kepada Allah. Ternyata dalam kitab As-Sofa dia nyatakan, wa yaltazul mu'minuna bi dzikrillah, orang yang beriman memperoleh kelezatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Bi dzikrillah, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nah, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudahlah kita diingatkan nih, sudah rajin sholat. Jamaah tidak pernah di belakang imam tadi, tiba-tiba di depan imam. Apa yang dilakukan? Udah nggak menjadi ayah yang baik karena sudah meninggal dunia. Nggak bisa lagi kasih sayang kepada anak-anaknya, tidak bisa lagi sayang kepada istrinya, istri tidak sayang kepada suaminya, atau anaknya tidak sayang kepada bapaknya karena sudah meninggal dunia. Fa'asaddaqo wa akum minasolin, ya Allah, kalau dikasih kesempatan saya bisa hidup beberapa waktu saja. Fa'asaddaqo, saya akan betul-betul bersedekah nih materinya. Semangat bersedekah. Fa'asaddaqo, saya akan betul-betul bersedekah. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, mendingan mana kira-kira? Sedekah sedikit grundel apa sedekah banyak ikhlas? Yang mana kira-kira? Yang mana Ustaz Ade? Sedekah sedikit grundel apa sedekah banyak ikhlas? Yang mana? Yang banyak ya, semua tergantung niat kita. Yang paling baik adalah sedekah banyak ikhlas. Makanya ada, Pak, saya mau tanya, umpamanya di kantong bapak-bapak ada gambar peci, ada gambar golok, ada gambar sorban. Ini duit yang lama kemarin. Apa tuh kira-kira? Gambar peci berapa tuh? 100.000, 50.000, sadade. Kalau golok goceng. Kalau sorban goceng, golok 1.000. Kira-kira buat sedekah ini, buat masjid nih, masjid kita lagi dalam pembangunan. Kira-kira Pak, yang keluar yang mana nih? Golok, sorban, apa yang peci nih? Golok tuh, golok galak.
ngeluarinnya minimalis, pengen dapat surga katanya gitu. Udah gitu kagak ikhlas lagi. Nah, Nabi menjelaskan membana masjidan banallahu lahu baitan bil jannah. Orang yang bangun masjid di dunia, maka Allah akan bangun nanti masjid di surga, insya. Nih berikan yang terbaik, Pak. Kalau udah punya duit, Pak, itu cuma beberapa kemungkinan. Kita punya duit, punya gajian, kita makan habis. Maka mohon maaf, hasil akhirnya jadi apa? Kotoran doang. Betul nggak kira? Model kedua, kita punya uang, terus kita sedekahkan untuk masjid, kita wakafkan masjid, kita infakkan zakat, kita tirit juga di masjid juga, dibangun tuh. Kita udah meninggal dunia mengalir pahalanya, insya. Ada kemungkinan yang ketiga, bapak-bapak punya gajian, ditumpuk, pas ditumpuk, naudzubillah, ternyata punya anaknya bukan anak yang soleh dan yang solihah. Berapa banyak mereka saling membunuh, adanya begitu, saling membunuh, yang naudzubillahimin. Mumpung masih sehat, udah kita titipkan. Kita bisa belajar dengan sahabat Utsman bin Affan, membeli sumur raumah dari orang Yahudi sebanyak kurang lebih harganya 20.000 dirham. Kalau diekuivalenkan dengan rupiah hampir miliaran rupiah kalau sekarang. Ternyata dari tanah tersebut kemudian ditanamlah pohon korma sebanyak 1.550 pohon korma. Dari pohon korma tersebut kan ada panennya tuh. Akhirnya seperti biasa dijual. Ketika dijual ternyata apa? 50% masuk ke rekening Utsman bin Affan yang untuk pengembangan hotel-hotel yang namanya real estate, properti dan sebagainya. 50% untuk anak yatim dan duafa. Bayangkan mengerjakannya abad 7 Masehi sampai sekarang mengalir pahala. Ini yang namanya sedekah jariyah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza matal insan in qata amalu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntahabahu bihi yuntahabahu awaladin salih yad'ulah. Ternyata ada makna sedekah jariyah, Pak. Apa makna sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu bukan sedekah biasa, tapi wakaf tuh maksudnya. Makanya dalam hadis Nabi menggunakan sedekah itu ada 3 makna dalam Al-Quran. Sedekah yang wajib namanya zakat. Dalam Al-Quran disebutkan surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Ternyata la khilafa fi, tidak terjadi perbedaan pendapat para ulama. Makna sedekah di situ adalah sedekah wajib, maksudnya zakat. Kalau harta kita sudah cukup nisab, wajib zakat. Nabi tidak mau menyolatin orang yang masih ada utang kemudian belum ada yang nanggung. Orang yang lagi meninggal dunia dia belum bayar zakat kecuali ada yang menanggungnya baru disolatkan. Karena sebagai kewajiban kita yang namanya tadi fardu kifayah yang secara sederhana. Maka disebutkan tadi sedekah, ada yang namanya sedekah wajib adalah zakat. Yang kedua, sedekah biasa. Nih, ikan paus makan permen, ausmen. Jadi ikan paus makan permen. Saya dari tadi nyari-nyari, Pak, baru masuk dihidangkan apa namanya? Buah gitu ya. Saya bilang saya mau minum cuman buah doang. Nah, untung bukan buah-buahan gitu ya. Ini saya tes dulu nih. Kita bersama-sama baca selawat, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Rabbi bil Mustafa. Muhammadun sayyidun qawnaini wasaqalain niwal fariqaini min urbin wa min
min adamin ya Rabbi bil balligh maqasidana lihamsatun utbi biha haral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima ya rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ala kulli hal hadirin, ternyata sedekah itu bukan berkurang harta kita, sedekah itu bertambah. Makanya tadi sebutkan dalam surah Al-Munafikun, ba'asadaqo, saya akan betul-betul bersedekah. Ternyata sedekah ada 3 tadi, ada sedekah wajib namanya zakat, ada sedekah biasa, ada sedekah sunnah, ada sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu mengalir pahalanya seperti halnya Umar bin Khattab radhiyallahu an memiliki tanah di Khaibar, kemudian tanah tersebut hasil panennya yang disedekahkan, kemudian wakaf itu tidak dijual. Ini adalah pesan yang namanya adalah sedekah jariyah menggunakan redaksi al-habsu. Kita sebagai umat Islam ternyata hendaknya kita tingkatkan sholat kita. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ternyata dalam surah Al-Mu'minun, kalau mau happiness, bahagia, sukses, termasuk masuk bulan Rajab, kita diingatkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jangan lupa latih sholat kita menuju sholat khusyuk. Alladzina hum an sholatihim khashi'un, orang yang sholatnya khusyuk. Ternyata dalam tafsir dimaknai apa makna sholat khusyuk? Hudurul qalbi, hadirnya hati. Yang diingatkan bukan pekerjaan, hati kita hadir saat kita sujud. Bukan hanya fisik, tangan kita, jidat kita, kepala kita sujud kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kita juga diingatkan. Jangan sampai kita takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi kenyataan yang maha besar bukan Allah. Harta kita yang besar. Na'udzu. Makanya bapak-bapak itu ada godaannya Pak, bukan hanya 3 TA, harta, tahta, wanita. Apa 3 TA tadi? Harta, tahta, wanita. Tambah satu lagi namanya 4 TA. Apa itu 4 TA? Harta, tahta, wanita, terakhir kuota. Yang terakhir apa? Kuota. Udah update status belum? Gitu katanya. Ini kadang-kadang mohon maaf, sekarang Pak lebih enakan mana nih Pak? Kira-kira bapak-bapak lebih enakan baca WA di handphone atau baca Quran kira-kira? Pak, lebih banyakkan mana kira-kira? Baca WA atau baca Quran nih? Baca Quran, alhamdulillah. Bu, gurian mana kira-kira? Nonton YouTube atau nonton anak-anak baca Quran kira-kira. Yang YouTube-nya apa tuh? Yang lain Korea, iya kan? Apalagi tuh ya, ada yang naudzubillah pelakor, pengganggu laki orang. Saya tahun lalu suruh ceramah ke Korea, nggak mau saya, dari bentuk apa? Khawatir jadi pelakor. Bukan pengganggu laki orang, tapi apa? Pelakor, pencinta lagu Korea. Karena kenapa? Ceramahnya 40 hari. Iya kan ya? Akhirnya saya pilih tahun berikutnya saya ditugaskan ke Perancis, ke Belanda. Mudah-mudahan tahun depan saya ceramah ke Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat nanti ke Australia, kemudian ke Brazil, kemudian ke Arab Saudi, baru balik lagi ke Indonesia. Amin. Ya Rabbal. Itu juga kawan yang ngundang. Kalau ada yang udah ngundang, amin aja, susah banget orang sini mah ya. Ya kan menghibur aja begitu kan. Nah, bapak-bapak, jadi pada prinsipnya sedekah itu ada yang cerita Pak Ustadz. Jadi sedekah itu menarik rezeki jelas. Dalam hadis Nabi nyatakan
Orang yang bersedekah nambah rizkinya. Bahkan orang yang sakit saja Pak, dengan sedekah jadi sehat. Dawu maradakum bis sedekah, obatin penyakitmu dengan sedekah. Apalagi dengan kita tadi bersedekah, masjid dimanfaatkan manajerialnya, jadi bukan hanya idaroh kantornya ini perlu nih. Siapa lagi nih yang betul-betul ini kalau bukan dari kas kita semuanya Pak. Saya yakin Pak Ustadz Suhada bikin aja program 10 miliar, uangnya ada di kantong bapak-bapak tapinya ya kan, di kantong bapak-bapak sama ibu-ibu. Tapi kalau memang dibuktikan, insya Allah saya kira kalau berkah, insya Allah. Karena kenapa? Hidup di dunia ini cuma sebentar. Jila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Saya cuma pesen Pak, kalau bapak-bapak datang ke tetangga lagi sakit, jangan dinyanyiin Bila Ijroil. Marah nggak kira-kira? Pak, sakitnya apa? Saya perut saya mules gitu kan. Ini kayaknya asam lambung. Bila Ijroil. Nah, ini kita ada tata caranya gitu kira-kira. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Kalau tadi ada yang cerita, Pak Ustadz, saya punya mobil 2, belum berangkat haji, bagaimana Pak Ustadz? Jual mobil 1 buat pergi haji, insya Allah berkah, amin ya Rabbal. Pak Ustadz, saya punya mobil 1, kontrakan 2, jual kontrakan buat sedekah, insya Allah berkah. Insya Allah Pak Ustadz, saya mobil 1, rumah 1, bini 2. Jual. Nih, Isra Mi'raj diingatkan, balik minal masjid ilal masjid, idaroh. Bukan hanya imaroh, takmir kegiatan programnya, idaroh. Nih kantor, kalau bisa ada sekretariatnya, pakai wifi wifi. Wifi ya. Ini udah keren juga, pakai BIOS ya. Tuh, Ustadz Adi mah kata kagak tahu tuh. Ini udah keren juga dia, live streaming di YouTube Mansur ya. Di YouTube apa YouTube Mansur namanya? Makanya bapak-bapak kalau pengen tahu ceramah saya, ketik aja Muhammad Jen. Ketik apa? Muhammad Jen di YouTube, dijamin yang keluar Maher Jen. Ketik Muhammad Jen, dijamin yang keluar Maher Jen. Ada ceramah saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ala kulli hal bicara tentang sedekah, katanya Pak ceramahnya nggak usah lama-lama ya. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele itu nama ikan-ikan, masa kagak tahu ya. Nah itu nama ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar, ditambah daun katuk. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele karena saya lihat jamaah udah pada lapar dan ngantuk. Ya kan? Yang perlu diingat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu saya lagi ngitung. Hidup di dunia ini nggak akan lama Pak. Sudahkah kita persiapkan perbekalan? Maka Nabi menyatakan al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba nafsah wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas, bukan yang IP-nya seperti Ustadz Ade mahasiswanya. Orang yang cerdas Pak bukan kuliah IPK-nya 4,5, nggak ada ya? Ada ya loh? Nggak ada 4,5 atau 4,00. Tapi mereka yang cerdas disebutkan adalah mandana nafsah, orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Harta semua titipan, lillahi ma bisamawati wa ma fil ardh. Semuanya milik Allah. Kalau sudah yang maha memiliki, mengambilnya gampang, insya Allah. Makanya Pak mohon maaf, boleh jadi ada yang ayahnya sudah meninggal dunia,
Orang istrinya yang sudah meninggal dunia, mertuanya sudah meninggal dunia. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semua milik Allah. Kalau sudah yang maha memiliki termasuk harta kita, Pak, insya Allah kita titipkan, insya Allah ada keberkahan. Hanya ini saja yang bisa sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Zain MA yang telah memberikan kepada kita banyak sekali ilmu tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara kita berikutnya adalah pemberian sertifikat penghargaan oleh Ketua Panitia kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ade Masturi, dipersilahkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara kita berikutnya adalah pembacaan doa. Doa akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Faisal Qasim. Kepadanya dipersilahkan. Anak-anak, sebentar ya, kita tutup dengan doa. Sebentar. Baik, untuk menyempurnakan keberkahan acara kita, sejenak kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj, yang pertama adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kita mendoakan mudah-mudahan kemakmuran sedekah kita, bukan hanya ibadah salat tetapi juga ibadah zakatnya, ibadah sedekahnya, dan kita mendoakan juga untuk para jamaah, para donatur senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hdina ya ilahana ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim wa najjina ya ilahana minal qawmiz zalimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا طالبا إلا نجحته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Faisal Qasim yang telah membacakan doa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada penghujung acara. Kami selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.